Shalom, kembali lagi di konten balik layar. Saya Karin dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol nih gimana sih cara pembuatan musik ibadah online. Tentunya bersama yang ahlinya ya. Shalom semuanya, aku Michelle dan aku bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala jenis musik yang dipakai untuk ibadah online di GBI HOT. Nah, Kak Michelle, aku mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Boleh. Oke. Penasaran nih Kak, gimana sih perasaan Kak Michelle pas tahu kalau Kak Michelle tuh dikasih kepercayaan buat menghandle musik editing gitu? Yang pasti aku deg-degan, tapi juga excited sih karena sebelum ibadah online ini aku memang sudah mengambil bagian merupakan pelayanan musik, yaitu main keyboard kan. Dan aku juga kebetulan dipercayakan sebagai kabit musik dan mungkin sesuatu ini aku anggap hal yang baru, tapi kebetulan memang profesiku juga berhubungan dengan pembuatan musik. Jadi aku cukup excited untuk bisa menggabungkan pelayananku dengan profesiku sehari-hari. Berarti sebelum pandemi ini profesi Kak Michelle tuh apa sih? Kalau boleh tahu? Aku kebetulan sekarang ini merupakan in-house music composer. Yang berarti memang banyak membuat musik-musik buat film pendek, animasi, dan lain-lain. Berarti otomatis kesibukan Kak Michelle berarti bertambah ya setelah ada pandemi ini untuk menjalani kewajiban ini gitu ya. Nah, terus gimana tuh cara Kak Michelle untuk membagi waktu antara pekerjaan Kak Michelle sama editing gereja? Yang pasti aku bekerja sama dengan para WL, singer, dan editor juga untuk membuat sebuah jadwal yang kita pakai. Jadi biasanya Senin atau Selasa aku sudah minta lagu dari WL dan kemudian aku udah mempersiapkan rekamannya sehingga nanti untuk hari Sabtu para singer dan WL biasanya mereka kan rekaman untuk video juga atau kadang-kadang pemusik juga ikutan di minggu tertentu. Lalu setelah itu aku akan mixing antara hari Minggu atau hari Senin. Jadi di hari-hari lain biasanya aku akan menggunakan momen itu untuk mengerjakan pekerjaanku. Berarti padat juga ya jadwalnya ya dalam satu minggu. Terus Kak Michelle belajar ngedit dari mana sih Kak? Sebenarnya sih aku mulai otodidak ya. Jadi dulu aku kebetulan punya laptop Apple kan, dan di Apple punya aplikasi GarageBand. Mungkin kalian ada yang pernah dengar. Iya. Nah aku dari situ iseng-iseng bikin pakai keyboard MIDI gitu. Jadi memang keyboard yang hanya bisa menyala kalau dicolok ke komputer. Nah dari situ aku mulai belajar, oh ternyata ada software lain nih yang lebih bisa dipakai, mungkin lebih cocok untuk buat filman. Jadi aku mulai belajar pakai software itu, aku pindah ke Logic dan sekarang aku lagi belajar untuk masih nimbang-nimbang sih antara mau pakai Ableton atau Cubase. Jadi yang pasti aku selalu belajar segala macam software. Banyak berarti ya sebenarnya Kak? Karena lebih baik mencoba banyak hal dan menemukan yang cocok yang mana gitu. Gitu. Terus untuk step-step editingnya dari awal sampai bisa menjadi satu kesatuan lagu yang harmoni itu tuh gimana sih Kak caranya? Pokoknya dimulai dari menerima lagu dari WL. Jadi misalkan WL biasanya memberikan paling standar satu lagu praise dan satu lagu worship. Misalkan lagu praise aku belum pernah denger nih, jadi aku dengerin dari YouTube, lalu aku catat kuncinya kemana aja. Ngulik gitu ya, ngulik. Karena itu kan mempermudah banget untuk nyari-nyari, oh ini kuncinya kesini gitu kan. Tapi tentunya aku cukup suka men-challenge diri sendiri dengan misalkan udah ada aransemen nih, praise lagunya kayak gini. Cuman kadang-kadang aku pengen, challenge diri lah, aku ubah sedikit. Dimodifikasi gitu ya? Modifikasi dikit tapi tetap unsur praise-nya tetap sama dengan lagu yang memang sudah diciptakan. Lalu dari situ aku layer misalkan keyboardnya, bassnya atau drum, dan ya alat musik lain-lainnya, kadang keyboard, kadang trompet dan segala macam. Tentu semuanya ini MIDI dan hanya melewati komputer. Setelah itu aku kirim ke WL-nya untuk take guide. Kalau sebelumnya aku juga yang nge-take guide, jadi aku yang menyanyikan lagu buat singernya. Cuman belakangan ini aku juga sedang melatih supaya para WL lebih memiliki tanggung jawab untuk menjadikan lagu ini milik mereka gitu. Jadi mereka aku minta tolong untuk merekam guide-nya, lalu aku terima balik lagi, aku satukan lagi, lalu aku lempar ke grup imam musik untuk supaya para singer atau para pemusik yang kebetulan melayani minggu itu untuk mempelajari lagunya.
Jadi biasanya paling lambat aku kirim hari Rabu. Jadi ada waktu 2-3 hari untuk para singer belajar. Gitu. Nanti hari Sabtu mereka rekam, kemudian suara take-nya mereka kirim ke aku, ntar aku gabungin semuanya, baru aku oper ke editor. Wah, panjang ya Kak ya. Oke. Nah, kalau proses editingnya itu, bagian editing apa sih yang paling Kak Michelle enjoy dan satu lagi yang kayaknya tuh kurang enjoy gitu buat dijalanin? Yang paling enjoy biasanya sih menemukan suara-suara bagus yang cocok nih, yang jadi harmonis. Khususnya biasanya kalau lagu praise kan biasanya suka ada unsur-unsur alat musik yang melodi-melodi yang seru gitu kan. So aku nyari, oh ini enak nih digabungin buat yang bagian ini gitu. Dan biasanya yang sulit adalah misalkan flow worship, gimana ya tetap orang-orang bisa merasakan penyembahan yang seakan-akan ada di ibadah offline seperti dulu gitu. Karena gimana pun juga pasti ada sesuatu yang berbeda kan. Jadi aku yang terkadang merasa aduh ini kayaknya kurang deh, tapi aku juga bingung mau diapain lagi kan. Ya aku cuma bisa ya menyerahkan lagi lah balik ke Tuhan. Yang pasti biar Tuhan pakai lagu ini seadanya, Tuhan lah yang akan menggunakan lagu ini untuk menyentuh orang-orang gitu. Berarti dalam setiap prosesnya Kak Michelle juga melawan diri sendiri ya untuk tetap menjalankan kewajiban walaupun Kak Michelle kurang enjoy, ada part yang nggak enjoynya gitu ya. Ya aku belajar gimana pun juga kita kan diingatkan Tuhan untuk melawan keinginan daging. Ya memang pasti aku lebih memilih untuk ya ibadah offline aja deh, aku jadi nggak harus repot Ribet TikTok, gitu kan? iya merekam ini, kirim sana, balik sini dan segala macam gitu kan. Cuman ya itu, selama aku melihat bahwa Tuhan memberikan kepercayaan ini dan memang sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan aku dengan profesi yang sama dengan apa yang sedang aku jalani. Iya, makanya kayak oh berarti ini pasti sesuatu yang memang aku harus perjuangkan gitu. Jadi setiap minggunya, walaupun ada sempat masa dimana kayak aku merasa, aduh mulai lagi, Senin lagi nih, aduh minta lagu lagi. Tapi selalu setiap minggunya Tuhan selalu menuntun aku untuk terus semangat lagi dan mulai lagi. Biasanya kendala apa aja sih Kak yang sering Kak Michelle hadapi? Kadang-kadang jujur ngumpulin mood sih. Ya kan? Iya, kadang-kadang kayak aduh lagi banyak hal yang lain atau apa gitu, aduh lagi nggak mood pengen bikin lagu rohani nih gitu kan. Cuman kayak ini kalau aku yang mundur otomatis semuanya akan ke mundur juga kan. Jadi kayak enggak, ini tanggung jawabku nih, aku harus maksa gitu. Dan puji Tuhan selama ini masih lancar-lancar aja. Kan berarti sudah berjalan 8 bulan nih Kak ibadah online ini. Kak Michelle pernah nggak sih ngerasa bosen gitu? Kan 8 bulan terus menerus gitu. Untungnya walaupun 8 bulan kita sempat ada perubahan lah. Ya selalu learning experience ya, dari yang awal aku lupa mulainya kalau nggak salah sih memang langsung rekaman. Mungkin lebih banyak dulu awal aku yang ngerjain semua. Walaupun aku nerima lagu dari WL, aku yang ngetek vokal juga, mempersiapkan. Pokoknya semuanya kayaknya berat di aku. Cuman pelan-pelan aku belajar untuk membagikan beban ini, tanggung jawab ini. Karena di satu sisi aku belajar mempercayakan ke orang lain juga. Aku belajar mengandalkan sesama gitu kan, bukan hanya kayak tidak percaya sama orang lain, nggak mungkin, ntar pasti mereka kan jadi masalah, udah aku aja yang bikin gitu. Karena memang kadang-kadang ada sisi perfeksionis dari aku yang aku harus belajar untuk kalahkan gitu. Gimana pun juga kita kan satu tubuh ya, jadi kita tetap harus bekerja sama. Dan di situ aku banyak belajar seiring jalannya bulan-bulan itu. Dari yang pertama aku ngerjain sendiri, lalu kemudian kita sempat buka studio ya di gereja, untuk dimana sekarang udah bisa nih semua berpartisipasi, datang bareng-bareng, nge-take singer satu-satu, dan akhirnya aku kumpulin langsung hari itu juga, di mixing juga lalu lebih cepat gitu. Tapi sekarang memang balik lagi nih di rumah karena PSBB, dan mulai lagi aku tetap masih mempercayai WL dan singer-singer yang lain untuk melakukan tugasnya. Jadi aku nggak harus yang kayak udah belum, udah gini belum, ayo jangan belum ya. Itu yang pasti ada. Tetap kadang merasa bosen, tapi setelah melihat secara garis besar kayak ada suatu pertumbuhan yang aku alami dan yang teman-teman sepelayanan juga alami. Jadi itu yang bikin aku merasa semangat lagi sih. Gitu. Oke. Kak
Kak Michelle ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang kira-kira tertarik buat menjadi musik editor seperti Kak Michelle gitu? Yakin? Yang pasti kalau kalian enjoy bikin musik atau ada penasaran gimana sih orang bisa bikin musik, coba-coba aja. Banyak kok yang bisa dipelajari lewat YouTube. Udah banyak orang yang memberikan tips-tips gratis yang bisa dicontek dan dipergunakan. Pasti jangan pernah takut mencoba. Pokoknya selalu belajar dan terima kritikan dan saran, karena memang sekarang pun juga dengan kemampuan mixing memang jujur aku nggak ahli banget dan aku nggak punya peralatan yang canggih selayaknya sebuah studio. Jadi terkadang aku suka dapat tektok lagi dengan editor atau mungkin orang lain yang mendengar lagi untuk kayak, oh nih kayaknya suara singernya kurang keras, atau oh nih suara bassnya kurang kedengeran, dan itu tentu merupakan kritikan yang positif yang bisa aku pakai gitu. Mungkin dulu dengan ego seorang kreatif, ego seorang pemusik, aku lebih sulit menerima kritikan gitu, karena aku enggak, yang bagus tuh ini, kalian aja yang nggak ngerti gitu kan. Tapi dengan terus melatih untuk bekerja dengan orang, untuk melatih mendengar kritik, yang pasti lama-lama skill kita semua pasti akan semakin terasah dan kita akan menjadi jauh lebih baik daripada kita yang sebelumnya yang fokus hanya dengan idealis kita sendiri. Tentunya bagus punya idealis karena itu merupakan suatu integritas, tetapi jangan lupa kita adalah makhluk sosial yang harus saling belajar satu dengan yang lain. Jadi selalu belajar, dan selalu belajar. Thank you Kak Michelle sudah nyempetin datang ke sini, kita bisa ngobrol-ngobrol seputar musik editing. Buat teman-teman yang di era pandemi ini kira-kira mempunyai tugas seperti Kak Michelle, tetap semangat ya. Semangat. Sampai jumpa di konten balik layar selanjutnya. God bless you. God bless you.